Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to our channel. Ini channelnya kita nih, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, Angkatan 3, Kelompok 4. Ada aku, Irma Meida, Rosalia Valentin, Yuliana Yudistri, Muhammad Regilvan, dan Wahid Syahidin. Nah, di video kali ini kita mau sharing tokoh panutan kita nih, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil atau yang biasa akrab disapa dengan Kang Emil ini lahir di Bandung tanggal 4 Oktober 1971. Beliau adalah mantan wali kota Bandung yang menjabat pada tahun 2013 sampai 2018. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018 sampai saat ini. Kang Emil terkenal sebagai sosok pemimpin yang visioner dan inovatif, sehingga beliau mendapatkan penghargaan sebagai Inspirational Leader se-Asia Pasifik pada tahun 2019. Di kesempatan kali ini, kami akan jadikan Bapak Ridwan Kamil sebagai role model dalam core value ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, mari kita simak core value ASN yang ada dalam diri Bapak Ridwan Kamil. Akronim yang pertama dari berakhlak ialah berorientasi pada pelayanan yang memiliki fungsi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cepat, solutif, dan dapat diandalkan. Core ASN berorientasi pada pelayanan dapat terlihat dari beberapa inovasi yang dibentuk beliau untuk memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan. Dalam bidang kesehatan, yang pertama ialah layak rawat. Ini merupakan inovasi di bidang kesehatan, sistem jemput bola warga sakit yang nantinya akan mendapat tindakan medis pertama tanpa harus mendatangi rumah sakit. Yang kedua adalah Posyandu Juara. Pendamping Posyandu Juara memiliki tugas penting dalam mencetak SDM yang unggul. Selain memastikan gizi dan nutrisi yang cukup bagi balita, juga berperan penting pada pencegahan stunting. Dalam bidang pendidikan, guru keliling merupakan inovasi yang dicanangkan beliau, yang dimana pelaksana inovasi ini ialah guru yang mendatangi muridnya. Ini merupakan inovasi belajar untuk anak sekolah di tengah masa pandemi, agar siswa mampu belajar efektif di rumah. Sikap akuntabel dari Bapak Ridwan Kamil terlihat dari meluncurkan Open Data Jabar. Open Data Jabar hadir sebagai portal data terbuka yang menyediakan data akurat dari seluruh organisasi perangkat daerah di Jawa Barat. Yang kedua adalah mempublish laporan pertanggungjawaban gubernur, sehingga masyarakat dapat melihat apa saja yang dilakukan selama ini, biaya yang diperlukan, keberhasilan program, serta prestasi yang telah didapat selama tahun berjalan. Yang ketiga adalah predikat A pada SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, yang berarti mendapat nilai absolut 80-90, yang memiliki interpretasi memuaskan. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, Open Data Jabar dapat memenuhi tuntutan Open Government. LKPJ dapat memenuhi transparansi dan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Arti dari SAKIP predikat A adalah pembuktian hasil kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk penerapan di masa depan, dapat dengan mengoptimalisasi teknologi informasi dan digitalisasi untuk menciptakan open government, data-driven decisions, dan transparansi. Dalam core
Core Value ASN bagian kompeten, Bapak Ridwan Kamil ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai Inspirational Leader se-Asia Pasifik karena dianggap sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Tentu saja ini menjadikan masyarakat lebih percaya bahwa di bawah kepemimpinannya Jawa Barat akan menjadi lebih baik, terutama dalam menghadapi era industri 4.0 atau era digital. Kemudian di tahun 2021, Kang Emil ini dinobatkan sebagai Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic dan Best Governor for E-Government and Digital Innovation dalam People of the Year 2021. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa pada pemerintahannya Kang Emil sangat berkompeten atau dianggap berhasil dalam melawan pandemi COVID-19 dan diharapkan di masa mendatang kinerjanya akan lebih baik lagi untuk masyarakat. Nilai dasar harmonis yang dimiliki oleh Ridwan Kamil yaitu dengan melihat sewaktu ia bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk membahas mengenai hubungan antara Jawa Sunda di masa silam, di mana sejarah hubungan suku Jawa dan Sunda sangatlah tidak harmonis. Mereka bersepakat bahwa hal itu merupakan kejadian masa lalu dan bukan merupakan urusan saat ini. Kondisi yang diperlukan saat ini ialah persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak perlu lagi adanya rasa dendam. Kesepakatan ini diharapkan di masa depan akan diikuti oleh generasi muda untuk membangun hubungan persaudaraan atas dasar kecintaan tanah air. Mereka berharap di masa depan sudah tidak ada lagi yang membahas masalah tersebut. Keharmonisan suku dan budaya harus dijaga demi keutuhan NKRI. Nilai loyal yang ada dalam diri Ridwan Kamil dapat dilihat dari kesehariannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai gubernur, yang sangat sejalan dengan apa yang telah dicita-citakan undang-undang. Menjadikan nilai Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, dan sosok yang patuh dan taat pada hukum. Dibuktikan dengan program yang dijalankan selalu mendapatkan penghargaan seperti meraih rekor muri dalam pendataan keluarga serentak di wilayah Jawa Barat. Penghargaan tersebut merupakan komitmen dalam menjalankan tugas sehingga menghasilkan buah yang baik. Di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan akan banyak penghargaan yang diraih Ridwan Kamil mengingat setiap tahunnya banyak sekali penghargaan yang dia dapat. Kemudian, dalam Core Value ASN bagian adaptif, dalam menghadapi era industri 4.0 atau era global, Kang Emil meluncurkan program Jabar Quick Response yang diperuntukkan untuk menampung keluhan masyarakat mengenai masalah kemanusiaan yang terorganisir by sistem dan diharapkan keluhan tersebut akan cepat tanggap. Contoh kedua adalah adanya program desa digital, yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, dan percepatan akses serta pelayanan informasi yang diharapkan tidak ada lagi ketimpangan antara desa dan kota di masa depan. Selain 6 hal di atas, Ridwan Kamil juga memenuhi Core Value ASN kolaboratif. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkolaborasi dengan beberapa pihak lain, baik instansi pemerintah, UMKM, maupun perusahaan BUMN dan swasta. Kolaborasi yang dibangun juga mencakup beberapa bidang seperti pemasaran, modal, kuliner, digital, maupun pertukaran keahlian. Ridwan Kamil menyadari bahwa Jawa Barat tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri jika hanya bergantung pada impor, sehingga dibutuhkan pihak-pihak ekspertis lain yang bisa mendukung dan mengoptimalkan pengembangan Jawa Barat. Salah satu kolaborasi yang fenomenal adalah kerjasama dengan Gojek dan Shopee sebagai perusahaan digital. Kerjasama tersebut mencakup dukungan Gojek dan Shopee terhadap pembangunan Jawa Barat melalui penguatan potensi ekonomi digital, transfer produk ke luar negeri, serta pengembangan potensi UMKM. Kemudian, Ridwan Kamil juga bekerjasama dengan Kota Seoul untuk
Demikianlah teman-teman semua yang dapat kami sampaikan mengenai tokoh panutan kami, Bapak Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil, berkaitan dengan core value aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Semoga visi misi beliau, yaitu Jabar Juara, bisa mengantarkan Jawa Barat menjadi lebih maju dan siap menghadapi era digital, serta dapat berkontribusi dalam menyiapkan Indonesia Emas 2045. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye-bye.